Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Thumma alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al ma'bud li kulli zaman, al maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Thumma alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi ar-rahmah wa arsala rasulahu Muhammadan lil anami ar-rahmah. Wassalatu wassalamu 'ala sahibi asy-syafa'ah nabiyyir rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila qiyamati sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-fahm an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikan kepada kami kefahaman para nabi, juga hafazan para rasul serta ilham para malaikat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang hak itu sebagai sesuatu yang hak, yang benar akan kekal menjadi kebenaran, supaya kami dapat istiqamah mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai kebatilan, yang sesat akan kekal menjadi kesesatan, juga supaya kami dapat istiqamah menghindari jauh daripadanya. Ma'asyiral muslimin muslimat, serumpun kita dicipta oleh Allah, lalu diikat pertalian saudara, moga-moga Allah muliakan. Al-Fadil wal Mukarram wal Muhtaram, Ayahanda Tuan Nazir, seterusnya para imam, para bilal, seterusnya jawatan kuasa pengurusan masjid, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus hadirin wal hadirat, para tetamu Allah sidang jemaah salat maghrib, yang moga-moga senantiasa Allah letakkan di bawah lembayung rahmat serta maghfirah daripada Allah Jalla wa Ala sekalian. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, kita bersyukur kepada Allah di atas bermacam-macam nikmat, limpahan barakah, cucuran rahmat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan. Maka sewajarnya lah kita menyatakan kesyukuran kepada Allah. Satu daripada ciri orang yang tahu bersyukur kepada Allah, iaitulah orang yang senantiasa mampu dan mahu membasahkan bibir dan lisannya untuk puji Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah sekalian yang ada di langit dan di bumi mensucikan Allah. Kalau yang di langit saja masih tahu diri, sedar diri, puji Allah, tasbih mensucikan Allah, apa tidak malu kita manusia? Yang Allah letakkan di atas muka bumi ini, yang kalau dibandingkan dari sudut saiz, kita jauh lebih kecil daripada apa yang ada di langit. Tapi manusia dalam keadaan kekecilan, kekerdilan itu pun jarang untuk puji Allah, jarang untuk membesarkan Allah, jarang untuk memuliakan Allah, jarang untuk mengagungkan Allah. Bahkan tahukah kita ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, bahawa setiap apa yang ada di bumi ini, baik namanya gunung ganang, bukit bukau, laut-lautan, dedahan, rerantingan, daun-daunan, itu hakikatnya makhluk yang senantiasa memanjatkan puji tasbih kepada Allah. Kalau daun saja masih tahu diri, sedar diri, puji Allah, apa tidak malu kita manusia? Yang kalau dibandingkan dari sudut kejadian, kita jauh lebih sempurna kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita kalau nak dibandingkan dengan daun, jauh lebih sempurna kejadian. Manusia nak dibandingkan dengan daun.
Tapi manusia dalam keadaan sesempurna itu pun jarang untuk puji Allah, jarang untuk membesarkan Allah, jarang untuk mengagungkan Allah, jarang untuk memuliakan Allah. Bahkan malang 1000 kali malang manusia hidup jauh daripada ketetapan Allah, jauh daripada jalan dan acuan Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru siapapun kita, ma'asyiral muslimin muslimat, daripada mana pun kita datang, apapun asal keturunan bangsa kita, setinggi mana pun pangkat, jabatan, pengaruh, kekuasaan yang mampu kita takluki sepanjang hayat, dihidupkan Allah di atas muka bumi. Bahkan sebanyak mana pun harta kekayaan yang mampu kita kaut, sepanjang hayat dihidupkan Allah di atas muka dunia. Bukankah taraf kita tetap hambanya Allah? Kita tetap datang dari Allah, bersinggah sebentar di atas muka bumi Allah, pasti satu saat akan dikembalikan kepada Allah. Lalu menjadi persoalan terpenting sampai ke hari ini, apakah urusannya kita di atas muka bumi Allah ini? Apakah urusannya kita di sini? Boleh jadi sampai ke saat detik ini sudah dihidupkan oleh Allah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70 tahun sudah dihidupkan oleh Allah. Sebetulnya kita belum jelas, kita belum paham apakah tujuan dan maknanya kita dihidupkan oleh Allah. Ini penting saya mulakan sebagai mukaddimah, kerana manusia hidup tergantung bagaimana cara dia memahami dan menyingkapi erti hidup dan kehidupan. Kalau ada orang merasakan dia dijadikan oleh Allah sekadar untuk mencari makan, maka wallahi dia akan disibukkan dengan mencari makan. Urusannya sekadar mencari makan, keluar pagi balik petang sampai ke malam, ada kala sampai tak balik-balik, urusan cari makan. Bahkan kalau ada manusia merasakan urusannya, tujuannya dijadikan oleh Allah sekadar untuk mencari makan, maka tidak ada bezanya manusia dengan gajah dalam hutan. Kalau ada manusia merasakan dia dijadikan oleh Allah sekadar untuk mencari makan, maka tidak ada bezanya manusia dengan ikan di lautan. Bahkan tidak sedikit manusia yang dijadikan oleh Allah, dia memahami bahawa tujuan dia dijadikan oleh Allah sekadar untuk bekerja. Kalau manusia merasakan dia dijadikan oleh Allah sekadar untuk bekerja, maka tidak ada bezanya manusia dengan kerbau di ladang. Kerbau di ladang diletakkan oleh tuannya sekadar untuk buat kerja. Adakah terbatas pada tujuan dan maksud itu Allah jadikan hidup manusia di atas dunia ini? Tentunya tidak, kerana manusia itu Allah bekalkan dengan satu kemampuan yang tidak diberikan kemampuan itu kepada makhluk Allah yang lain. Apa tujuannya kita di sini? Apa urusannya kita di sini? Ternyata tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tujuan terpenting kita dihidupkan oleh Allah. Dan sampai ke saat ini Allah masih beri kesempatan hidup bernafas di atas dunia. Ternyata urusannya adalah watazawwadu. Watazawwadu, cari bekal, sediakan bekal, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Kalaulah sampai ke saat ini Allah masih lagi hidupkan kita, makan dengan rezeki Allah, bernafas dengan udara dibekalkan Allah, berpijak di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah. Kalau sampai Allah hadirkan di tempat ini, di dalam masjid rumahnya Allah, satu daripada rumah-rumahnya Allah, di taman ilmu, Allah hadirkan ke sini dalam keadaan kita benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Tapi kalau sampai Allah hadirkan ke tempat ini, belum menghadirkan dalam hati nurani nubari manusia untuk insaf, taubat, menyesali, menginsafi setiap kesalahan, dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah, lalu nak dicampakkan ke mana lagi kita hidup di atas muka dunia? Kalaulah sampai ke saat ini Allah masih lagi beri kesempatan kita hidup di atas dunia, belum benar-benar kita ingin menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah, beriltizam, berazam, bernekat untuk menjadi hamba Allah yang saleh, bertakwa kepada Allah, lalu berapa lama lagi kita nak minta dengan Allah supaya dihidupkan di atas dunia? Ini harus manusia faham, kerana dia dijadikan oleh Allah adalah untuk menyemai nilai takwa kepada Allah. Takwa, waqa, yaqi, wiqayah. Waqa, yaqi, wiqayah itu adalah kemampuan seseorang hamba untuk mengawasi, menghindari, mengelakkan daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, dalam masa yang sama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerana kita miliknya Allah. Kita miliknya Allah. Tuan-tuan, ma'asyiral muslimin muslimat, dunia disebut Allah dalam Al-Quran dunayya. Bahkan alim ulama meletakkan makna kepada dunayya itu ada dua. Satu, dunuwun. Dunayya, dunuwun. Dunia yang sedang kita hinggap sekarang ini, dunia yang sedang kita tinggal padanya saat ini. Dunayya, erti satunya dunuwun. Ma makna dunuwun?
Apa artinya dunuwun? Singkat. Singkat sementara tak lama pun hidup di atas dunia. Bahkan kita umatnya tinggal di akhir zaman, tambah-tambah lagi. Bahkan kalau kita amati, kalau kita telusuri, kalau kita perhatikan, begitu cepat masa berlalu saat ini begitu cepat. Paus malam merasakan umur 17 tahun, hari ini dah 71 tahun. Paus malam merasakan baru kahwin, hari ini jangankan anak, cucu pun dah ada dah. Tadi baru merasa baru bangun tidur, ini dah nak tidur balik dah ni. Cepat masa berlalu. Bahkan ada satu mafhum hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, umur umatnya aku hidup di atas dunia. Umatnya Nabi Muhammad umurnya baina 60 wa 70. Kata Rasulullah, umur umat aku hidup di atas dunia antara 60 ke 70 tahun. Siapa yang kata? Rasul yang kata. Bukan saya yang kata. Kalau saya yang kata barangkali saya menipu. Manusia senang menipu. Kata Rasulullah, umur umatnya aku baina 60 wa 70, daripada 60 ke 70 tahun. Bahkan ada ulama mengatakan ad-dunya usaah. Dunia itu cuma satu saat, cepat masa berlalu. Cepat sangat masa berlalu. Bersilih ganti siang dan malam, daripada saat bertukar menjadi minit, minit bertukar menjadi jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekad, abad. Tanpa kita sedar, kita sudah berada di garis akhir kehidupan. Cepat masa berlalu. Baina 60 wa 70. Selama mana sangat 60 ke 70 tahun? Tak lama, tuan-tuan. Bahkan kalau diikut ukuran wafatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bangsa manusia, pemimpin para nabi dan rasul, manusia yang bersifat dengan sifat maksum, bebas daripada melakukan perkara keji dan mungkar, dijamin Allah masuk dalam syurga. Bahkan ada ayat turun memberikan jaminan langsung surga kepada baginda Rasulullah sebelum baginda Rasulullah wafat lagi. Umurnya hidup di atas dunia cuma 63 tahun. 63 tahun umur Rasulullah, manusia terbaik pernah dijadikan oleh Allah, hidup di atas dunia cuma 63 tahun. Kita umatnya Muhammad baina 60 wa 70, daripada 60 ke 70 tahun. Kalau diikut ukuran wafat Rasulullah 63 tahun, lebih sedikit bonus pemberian daripada Allah. Tapi kan cuma kadaran itu. Cuma kadarnya itu, periodisasinya itu, jangka hayatnya itu 60 ke 70 tahun, 63 tahun ukurannya. Sebab itu kalau ada yang hari ini Allah hadirkan ke masjid ini, malam ini, saat ini, umurnya telah mencecah 62 tahun 11 bulan. Tak payah nak pantang apalah, makalah nak makan apa, tak lama dah tu. Tetapi wallahi meninggalnya seorang anak Adam tidak berdasarkan semua meninggal 63 tahun. Tidak. Itu urusan mutlak milik Allah. Yang pasti siapa pun dia, yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling kuat, yang paling kaya, bahkan yang paling berkuasa saat ini pun, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang diberikan nyawa nafas oleh Allah pasti akan merasai sakaratul maut. Kalau Nabi Muhammad saja, kekasih Allah, paling dicintai oleh Allah, paling dekat dengan Allah, paling bagus iman dan taqwa, paling unggul ibadahnya, itu pun masih sempat merasai sakitnya sakaratul maut. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, sampai ke saat ini belum ada jaminan syurga yang diberikan Allah kepada kita. Timbangan masih menegangkan, amalan masih berantakan. Kalau tidak persiapkan kehidupan kita untuk menghadapi sakaratul maut, apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita mengejar dunia yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dikatakan dengan dunia itu. Dunia dunubun, singkat. Bahkan kalau kita mencari kaji umatnya Nabi Muhammad, kalaulah nak dibandingkan dengan umur umat Nabi yang terdahulu, jauh panggang dari api. Ada umat Nabi yang terdahulu hidup 700 tahun, ada sampai 800 tahun. Bahkan Nabi yang paling panjang umur dan usianya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh kurang 50 tahun untuk sampai 1000 tahun, 950 tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan 950 tahun itu baru usia dakwah. Rata-rata para nabi dan para rasul diangkat, diutus menjadi rasul dan nabi oleh Allah ketika berumur 40 tahun. Kurang lebih umur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 1000 tahun lebih. Kerana diberikan bekal umur yang terlalu panjang, pernah satu saat malaikat pergi bertanya kepada Nabi Nuh. Umur panjang sangat, malaikat pergi, "Ya Nuh, apa yang dapat engkau terangkan tentang dunia ini? Apa yang dapat engkau jelaskan tentang kehidupan di atas dunia ini? Panjang sangat umur ni, 950 tahun." Apa jawapan Nabi Nuh? Nabi Nuh memberikan jawapan kepada malaikat, "Aku hidup di atas dunia
Seumpama aku masuk ke dalam satu rumah, masuk ke pintu depan, berjalan seketika keluar di pintu belakang. Itu yang 1000 tahun lebih itu. Mengisyaratkan, mengsamakan, mengumpamakan kehidupan di atas dunia macam masuk dalam satu rumah. Itu yang 950 tahun lebih itu. Mengsamakan keduniaan dalam kadaran itu. Masuk ke dalam satu rumah, masuk ke pintu depan, berjalan seketika keluar di pintu belakang. Kita yang kurang lebih 63 tahun barangkali tak sempat masuk dalam rumah. Singkatnya dunia ini. Singkat dunia ini, dunuwun singkat. Satu lagi erti dunaya disebut oleh alim ulama, dunaya, dunuwun, daniun. Daniun. Ma makna daniun? Apakah maknanya daniun? Rendah, hina, tidak ada nilai. Maknanya daniun, dunaya ini rendah, tidak ada nilai. Bahkan ada ulama kita mengatakan dunia itu macam bangkai. Satu saat Nabi SAW, Nabi pergi ke tepi danau lautan, dicelup jari baginda Rasulullah SAW. Dicelup jari Nabi lalu diangkat, menitis satu titisan daripada celupan jari baginda Rasul itu. Lalu Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat. Wahai sahabatku, satu titis itu daripada celupan jariku tadi dicelup, diangkat, menitis. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, satu titis itulah dunia dan nikmat keduniaan yang dikumpulkan. Di saat kalian berjaya mendapatkan dunia, jangan sombong kerana cuma satu titis. Bahkan sebaliknya, di saat kalian gagal mendapatkan dunia, jangan sedih kerana cuma satu titis. Dan satu titis daripada selautan tak terbandingkan. Yang selautan itulah adalah akhirat. Satu titis itulah dunia. So itu tuan-tuan, kehidupan yang sebenar adalah aisyul akhirah, kehidupan di akhirat. Bukan bermakna kita salah mencari dunia, tidak. Tapi jangan sampai dunia yang kita kejarkan menghalang kita daripada mencapai maksud akhirat. Kerana kita bersinggah sebentar di sini, ada tujuan yang perlu kita lunaskan sebagai bekal untuk kita tuai hasilnya nanti di akhirat. Orang yang paham akan makna dan maksud ini, maka dia akan mempersiapkan kehidupan. Maka dia akan mempersiapkan, mengatur seluruh gagasan kehidupannya, mencari apa yang perlu di atas dunia ini. Manfaatkan dunia untuk tujuan akhirat. So itu kata Sayyidina Umar, orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang pintar itu bukan orang yang berjaya mengauk keuntungan dunia. Bahkan orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan untuk kematiannya. Orang yang pandai, orang yang pintar itu adalah orang yang yakin dia akan dihidupkan kembali setelah dia dimatikan. Kerana kita yakin kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan macam mana sekalipun dengan urusan keduniaan. 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12, 14 jam, sampai masa Allahu akbar, Allahu akbar, datang kita ke rumahnya Allah. Kerana kita yakin kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Apa yang kita lakukan hidup di atas dunia, itu tidak ada yang terlepas daripada dinilai oleh Allah. 1 inci perbuatan kita akan disukat, dihitung oleh Allah. Baik perlakuan kita di atas dunia akan diganjarkan kebaikan oleh Allah di akhirat nanti. Kerana tidak ada yang kekal hidup di atas dunia. Ibu-ibu, ayah-ayah, hari ini kita melihat langit yang tertegak dengan tinggi dan luas yang tanpa tiang itu, satu saat pasti akan diruntuhkan oleh Allah. Bahkan kita melihat lautan yang terdampar dengan dalam dan luas, satu saat pasti akan dikeringkan oleh Allah. Itu pasti itu. Bahkan apapun yang tampak indah pada panca indera mata manusia, yang terdengar indah di telinga manusia, yang terasa enak di lidah tunas rasa manusia, tidak ada yang kekal hidup di atas dunia. Begitulah sementara dengan keadaan manusia. Manusia akan dipindahkan daripada alam hayat pergi ke alam barzakh. Sebentar di alam barzakh, kemudian manusia akan diangkut berbondong-bondong ke hambaran mahsyar Allah. Bahkan tidak sedikit manusia saat Allah hadapkan di hadapannya Allah di mahsyar nanti, minta dengan Allah, ya Allah, kembalikan aku hidup di atas dunia. Minta dengan Allah supaya dikembalikan hidup di atas dunia. Bukan minta setahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, bahkan bukan 1 hari, walaupun 1 detik. Ya Allah, kembalikanlah aku hidup di atas dunia walaupun cuma 1 saat, ya Allah. Wallahi, walaupun bercucuran air mata darah keluar daripada kelopak mata manusia, tidak akan pernah dikembalikan Allah hidup di atas dunia. Sebab itu kalau ibu-ibu, ayah-ayah tanyakan, apakah tandanya Allah masih sayang kepada kita saat ini? Diberikan masih kesempatan hidup di atas dunia. Saat kita berada di sini, waktu ini, detik ini, saat ini, jam ini, saat ini, sudah ada mereka yang dijemput pulang oleh Allah. Sudah ada orang yang dimatikan oleh Allah.
Boleh jadi ibu dan ayah kita, boleh jadi jiran tetangga kita, boleh jadi rakan taulan kita, sahabat handai kita, adik-beradik kita, boleh jadi orang yang dulu salat satu saf dengan kita, boleh jadi orang yang dulu satu kuliah dengan kita, boleh jadi pemimpin kita pada saat ini. Sudah ada mereka yang dijemput pulang oleh Allah. Apa tandanya ibu-ibu, ayah-ayah? Mereka yang dijemput pulang oleh Allah mendahului kita. Boleh jadi pada sisi pandang Allah sudah dicukupkan amal kebaikannya hidup di atas dunia. Bukankah saat ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah? Apa tandanya? Barangkali pada sisi pandang Allah belum cukup amal kebaikan kita hidup di atas dunia. Jadi kerana Allah sayangkan kita, diberikan kesempatan itu, diberikan kesempatan untuk cari bekal, sediakan bekal. Siapa yang yakin sampai ke saat ini sudah cukup amalnya hidup di atas dunia untuk menempah tiket syurganya Allah? Saya belum. Sebab itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, manusia itu pelik. Dah tahu amalnya belum cukup, tapi tidak mempersiapkannya. Kita tahu amal kita belum cukup untuk syurganya Allah, tapi kita tidak persiapkannya. Kerana kita masih rasa, takkan dah mati dah, sakit pun belum. Wallahi tuan-tuan, jangan pernah tertipu dengan tubuh sihat kita. Wahai orang yang bertubuh sihat, jangan pernah tertipu dengan tubuh sihat kita, kerana syarat mati tidak harus sakit. Wahai orang muda, jangan pernah tertipu dengan usia muda kalian, syarat mati tidak harus tua. Berapa ramai hari ini orang muda mati berbanding dengan orang tua. Bahkan wahai orang kaya, jangan pernah tertipu terpedaya dengan harta kekayaan kalian. Kerana orang kaya sekalipun tidak mampu mempersiapkan kain kafan untuk dirinya, walaupun cuma satu lembar. Apa yang kita nak banggakan dengan dunia? Tapi jangan tinggalkan dunia. Kerana tidak ada orang yang pergi kepada akhirat, tidak ada yang masuk syurga melainkan harus melewati pintu mati. Syarat kepada mati, sebelum itu dia hidup. Dan manusia itu silakan carilah kebaikan dalam kehidupan kita. Nikmati kehidupan ini dalam kerangka ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau Allah berkehendakkan seseorang itu jadi baik di atas dunia, kalau Allah berkehendakkan untuk memberi kebaikan kepadanya hidup di atas dunia, ataupun dalam arti kata yang lain, Allah nak seseorang itu jadi baik, apa yang Allah lakukan? Adakah dengan cara Allah lambatkan harta kekayaan kepadanya? Berapa ramai hari ini saat Allah berikan kekayaan, bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh ramai. Sebelum Allah berikan kekayaan, sebelum ada limpahan duit yang banyak, rajin datang ke masjid, rajin datang ke surau. Masya Allah, salatnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Tapi saat Allah berikan kekayaan, jalan ke masjid dah tak ingat dah. Bahkan kalaulah kehebatan manusia, kalaulah keunggulan manusia, kalaulah keterbilangan manusia dinilai dari sudut kekayaan, maka Qarun orang paling mulia. Tuan-tuan kenal Qarun? Hello? Ni ada orang ke tak ni? Ni tengok apa ni, Masya Allah. Tuan-tuan kenal Qarun? Masya Allah. Sudah ratusan tempat saya pergi berceramah, di sini ada yang kenal Qarun. Tapi masih baguslah, 2 hari lepas saya berceramah, ada yang kenal Fir'aun. Ini kenal Qarun ni, Masya Allah baik kenal pada nama Tapi kampung saya, Masya Allah, saya tanyakan, ada yang di sini kenal iblis? Kenal iblis? Kenal. Ini kenal Qarun, masih baguslah Tuan-tuan, Qarun itu kalau berjalan masuk pekan, masuk pasar, masuk kota, dipertontonkan kunci kekayaannya. Aku Qarun, orang kaya, cuba kalian lihat kekayaan aku. Kuncinya diusung, bukan gudangnya, bukan petinya, bukan emasnya, kuncinya diusung Qarun. Asalnya Qarun abid, kuat ibadahnya, taat kepada perintah Allah. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, diberikan kekayaan, akhirnya tenggelam dengan kekayaan Qarun. Sebab itu saat Allah berikan kekayaan, maka bukan jaminan diberikan kebaikan, belum tentu. Barangkali Allah tidak berikan kekayaan kita yang menempah ruah kerana Allah ingin menjaga hati kita. Barangkali saat Allah berikan kekayaan, kita makin jauh dengan Allah. Sebab itu setiap pemberian tidak dikatakan semuanya nikmat, tidak. Yang dikatakan nikmat itu kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap pemberian, setiap nikmat kalau tidak digunakan untuk makin mendekat dengan Allah, itu musibah. Fahiya baliyah, itu musibah, bukan nikmat. Kalaulah Allah berikan kekayaan, tidak digunakan untuk infak, sedekah, bantu yang fakir, bantu yang miskin, tidak digunakan untuk tujuan pengimarahan surau masjid kita, musibah. Musibah. Berapa ramai hari ini saat Allah berikan kekayaan, makin jauh dengan Allah itu ramai. Barangkali Allah berikan sedikit lebihan harta kepada kita untuk melihat yang lain, membantu yang lain.
Tuan-tuan, saya yakin dan percaya di hadapan saya ini bukan semua senang-senang. Bahkan yang tak hadir bukan kerana susah. Saya yakin dan percaya di hadapan saya ini bukan semua sihat-sihat. Yang tak hadir bukan kerana sakit. Ni sampai keluar kan ni speaker ni? Sampai keluar. Sampai keluar speaker ni. Speaker ni sampai keluar. Oh, saya kalau datang ceramah, speaker tu sebaiknya keluar tu lebih banyak. Kalau saya tanya ke di sini semua nak masuk syurga ni. Kat luar tu. Tuan-tuan, di antara tanda Allah berikan kebaikan yang disebutkan, bukan Allah berikan kekayaan. Bahkan bukanlah Allah berikan dinaikkan pangkat di kalangan manusia, tidak. Berapa ramai saat Allah berikan kedudukan, Allah beri pangkat, Allah beri jabatan, bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh ramai. Bahkan kalau kemuliaan manusia diukur dari sudut seberapa tinggi pangkatnya, maka Fir'aun orang paling mulia. Fir'aun itu tuan-tuan, satu saat pernah iblis datang kepada Fir'aun. Hei Fir'aun, toleh ke belakang, lihat aku, kamu kenal aku? Fir'aun toleh ke belakang. Kenal, kamu iblis. Mustahil tak kenal kawan tu. Iblis berkata kepada Fir'aun, ya Fir'aun, aku kalau nak dibandingkan dengan engkau dari sudut kekuatan, aku jauh lebih kuat daripada engkau. Aku jauh lebih kuat daripada engkau, kata iblis kepada Fir'aun. Fir'aun mengiyakan, ya. Bahkan Fir'aun, kalau nak dibandingkan aku dengan engkau dari sudut kekuasaan, aku jauh lebih berkuasa daripada engkau. Iya, mengaku dia. Bahkan Fir'aun, kalau nak dibandingkan aku dengan engkau dari sudut kepintaran, kealiman, kepandaian, aku jauh lebih pintar daripada engkau. Iya, kata Fir'aun. Tapi kata iblis lagi kepada Fir'aun, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, hei Fir'aun, ada satu hal aku kalah dengan engkau. Oh, ada juga. Apa dia tu iblis? Walaupun aku lebih kuat, walaupun aku lebih berkuasa, walaupun aku lebih pintar, tapi kesemua kelebihan itu tidaklah sampai memberanikan aku mengaku jadi Tuhan. Engkau Fir'aun sampai berani mengaku jadi Tuhan. Kata Fir'aun, itulah aku, ana rabbukumul a'la. Akhirnya Allah tenggelamkan di lautan, disekat daripada melafazkan kalimah syahadah. Dan sampai ke hari ini, saat ini telah diperlihatkan bakaran api neraka kepada Fir'aun. Maka saat Allah berikan pangkat kedudukan, bukan secara jaminan diberikan kebaikan, belum tentu. Bukan juga dengan cara Allah berikan kepandaian, bukan dengan cara Allah berikan pengetahuan, tidak. Bahkan kalaulah kehebatan manusia, hebatnya manusia diukur dari sudut kepandaian, kepintaran, Haman orang paling mulia. Kenal Haman? Ni Pak, jarang sikit kita dengar nama ni. Haman itu orang kanannya Fir'aun. Yang buat piramid, arkitek dia itu Haman. Ini pandai luar biasa ni, orang kanan Fir'aun, kepercayaan Fir'aun. Bahkan Abu Jahal pandai. Abu Jahal itu pandai. Abu Jahal sebelum diberi gelar oleh Rasulullah Abu Jahal, Quraisy menyebutkan sebagai Abu Hakam, orang yang bijaksana. Itu Abu Jahal. Tapi saat dia pernah memperakui kebenaran di hadapan Abu Sufyan, itu Abu Jahal pernah mengatakan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar, yang dibacakan oleh Muhammad itu benar. Tapi Quraisy ini pimpinannya siapa? Aku. Siapa pemimpinnya? Harta kekayaan kerajaan Quraisy ini, Mekah ini miliknya siapa? Aku. Mustahil aku akan tunduk kepada budak yang namanya Muhammad. Abu Jahal. Bahkan dulu masyarakat Quraisy dia ada satu persatuan. Nama persatuan itu Persatuan Orang Pandai Arab. Orang pandai Arab. Bahkan daripada persatuan ini dirintis menjadi The Genius Society sekarang. Ini ada persatuan The Genius Society. Nak masuk boleh, silakan buat IQ test 145 ke atas. Level-level Albert Einstein itu. Boleh masuk test, masuk dalam persatuan. Yang paling muda menganggotai Persatuan Orang Pandai Arab itu Abu Jahal. Abu Jahal itu tak jauh bezanya umur dengan Rasulullah. Suatu saat Allah berikan kepandaian, kealiman, pengetahuan, belum tentu diberikan kebaikan. Jaminan diberikan kebaikan, belum tentu. Sebab itu kalau Allah berkehendakkan seseorang itu jadi baik, hanya dengan satu cara yang Allah lakukan. Bagaimana caranya? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Cara itu saja. Barang siapa yang Allah berkehendakkan untuk seseorang itu jadi baik di atas dunia, diberikan kepahaman urusan agama. Yang ternyata ibu-ibu ayah-ayah, satu daripada ciri diberikan paham urusan agama, hadirnya ibu-ibu ayah-ayah ke majlisnya ilmu, hadirnya ke sini pada malam ini. Itu tanda melekat kita ingin dijadikan baik oleh Allah dalam kehidupan kita. Mustahil, kalaulah tidak ini daripada Allah, kita tidak akan pernah sampai di sini.
Tuan-tuan datang ke sini bukan jemputan daripada saya. Tuan-tuan datang ke sini bukan jemputan daripada Tuan Nazir kita. Tuan-tuan datang ke sini bukan jemputan daripada imam kita. Tidak, tapi ini langsung jemputan daripada Allah. Mustahil kalau Allah yang tidak lembutkan hati kita. Mustahil kalau Allah yang tidak permudahkan setiap atur langkah kita, kita tidak akan sampai ke sini. Ini buktinya Allah ingin memberikan kebaikan. Bayangkanlah tuan-tuan, di antara sekalian makhluk yang bernama manusia yang hidup dalam kampung masyarakat kita, hanya kita yang dipilih oleh Allah. Hanya kalian yang dipilih oleh Allah. Jaga itu nikmat pemberian daripada Allah. Kerana manusia itu ada seketul daging namanya qalbun, daripada kata qaluba. Qaluba itu sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang tidak tenteram, yang mudah dibolak-balik. Maghrib tadi berjemaah, Isya kalau dipanjangkan umur berjemaah, subuh belum tentu. Subuh belum tentu. Ada orang seminggu dah tak sembahyang subuh. Ada orang sebulan dah tak sembahyang subuh, bangun pukul 8.30, 9.30, relax makan roti canai. Padahal tak sembahyang subuh tu. Relax. Tapi di saat Allah yang ingin memberikan kebaikan, Allah tuntun hati kita sehingga datang ke sini. Sebab itu jangan jauh daripada majlis ilmu, jangan jauh daripada alim ulama, jangan jauh daripada ibu-ibu, ayah-ayah, para ustaz, para asatizah kita, yang sentiasa, teman-teman kita yang senantiasa mengingatkan kita akan urusan kita di sini mencari redanya Allah. Kerana kita tidak tahu bila masa kita akan dijemput pulang oleh Allah. Yang pasti hari ini kita melihat orang lain terbujur kaku dan layu, satu saat kita pasti akan berkeadaan yang sama. Kerana setiap kali bertambahnya hari yang baru, maka manusia akan dihempap dengan 3 jenis musibah, sama ada kita sedar ataupun tidak. Bertambah hari yang baru, 3 musibah lagi. Musibah yang pertama, sama ada kita rela ataupun tidak, sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita tahu ataupun tidak. Setiap manusia bertambah hari yang baru, 3 musibah yang ditimpa kepadanya. Satu, setiap kali bertambah hari yang baru itu, maka yang paling pendek umurnya, yang makin dekat ajalnya itu. Tapi tuan-tuan, manusia ni relax. Saat bertambah hari yang baru, makin pendek umurnya, makin dekat ajalnya. Tak relax, tak ada buat apa-apa. Tapi cuba kalau hartanya berkurang, oh itu Masya Allah, kurang 10,000 dalam bank. Itu tak boleh duduk dah tu. Dah makin kurang hartanya tu. Tapi saat pendeknya umur, itu petanda makin dekat dengan ajal. Tak ada persediaan lagi, relax. Begitu-gitu je lah sehariannya. Zikirnya entah ke mana, solatnya entah ke mana. Bahkan budak yang baru 5 tahun belajar solat, solatnya 5 waktu. Itu 5 tahun. Kita dah 50 tahun. Gitu-gitu jugalah. Ini bukan kat sini ni, tempat lain. Saya beri contoh tempat lain, kerajaan Somalia mana tu. Sini alhamdulillah luar biasa bagus. Bahkan musibah yang menimpa kita setiap hari, setiap kali bertambah hari yang baru, apa yang kita makan itu boleh jadi musibah itu. Kerana ada satu hadis tentang hadis la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al min arba'. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser, berganjak telapak kaki seorang anak Adam di padang mahsyar melainkan setelah ditanya 4 perkara. Allah tanya tentang urusan ilmu, Allah tanya tentang urusan umur, Allah tanya tentang urusan tubuh, dan Allah tanya tentang urusan harta. Kalau ilmu, umur, tubuh, satu soalan je Allah tanya. Ilmu macam mana dimanfaatkan, umur macam mana dihabiskan, tubuh macam mana digunakan, satu soalan. Tapi harta Allah tanya 2, dari mana dan ke mana. Sebab itu apa yang kita makan itu boleh jadi musibah kalau daripada haram sumbernya. Boleh jadi sumbernya itu tidak diredai oleh Allah, maka itu akan diazab oleh Allah. Sebab itu kita disiplin orang yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, umatnya Nabi Muhammad. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram. Jelas pedoman kita adalah Quran. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Kalau ke timur kata Quran, maka ke timurlah kita sama-sama makmur dan maju. Sebab itu tuan-tuan, pakaian kita Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita hidup prinsipnya jelas. Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Itu jelas. Bahkan musibah yang menimpa kita setiap hari adalah setiap kali bertambahnya hari yang baru, maka itulah sebagai satu isyarat yang makin dekat itu, yang makin jauh. Yang makin dekat itu adalah akhirat, yang makin jauh itu adalah dunia. Manusia tahu yang makin jauh itu dunia, tapi dunia itulah yang dikejar-kejarkannya. Kita tahu dunia makin jauh, tapi dunia itulah yang kita kejar-kejarkan. Justru tuan-tuan ma'asyarul muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita syukur kepada Allah kerana sampai ke saat ini tanpa ada pilihan daripada kita, tapi Allah pilih kita.
untuk menjadi akhirul ummat. Bahkan kita beruntung dijadikan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah yang kata kalian itu adalah umat yang terbaik. Allah mengatakan kita ni umat yang terbaik. Kenapa kita mulia? Kita mulia bukan kerana pangkat kita, tuan-tuan. Kita mulia bukan kerana kedudukan kita. Kita mulia bukan kerana nama kita. Kita mulia bukan kerana keturunan kita, tapi kita mulia kerana kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah kerana di sulbinya Nabi Adam itu adanya Nur Muhammad. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan Allah daripada banjir yang besar kerana di sulbinya Nabi Nuh itu adanya Nur Muhammad. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diselamatkan Allah daripada bakaran Namrud kerana di sulbinya Nabi Ibrahim itu adanya Nur Muhammad. Bahkan Nabi Ismail alaihi salam diselamatkan Allah daripada disembelih kerana di sulbinya Nabi Ismail itu adanya Nur Muhammad. Dan kita mulia kerana kitanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak ada apa-apanya menjadi umat Muhammad, kalaulah tidak membawa apa-apa makna menjadi umat Muhammad, mustahil Nabi Adam pernah mengatakan aku cemburu kepada umat Muhammad. Kalaulah kita ini menjadi umatnya Muhammad, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan, mustahil Nabi Adam pernah mengatakan aku cemburu kepada umat Muhammad. Kenapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, manusia pertama yang Allah cipta, mengatakan aku cemburu kepada umat Muhammad? Kerana kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, aku mohon ampun dengan Allah setelah aku dibuang, disingkir, dijatuhkan ke dalam daripada syurga ke dunia ini. Aku bermohon keampunan kepada Allah 450 tahun, menadah tangan berdoa kepada Allah, diampunkan ketika berada di Mekah 450 tahun. Nabi Adam 450 tahun. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 450 tahun benadah tangan memohon keampunan daripada Allah. Diampunkan Allah ketika berada di Mekah, itu pun dengan menyebut namanya Muhammad. Allah tanya, hei Adam, bagaimana engkau tahu wujudnya Muhammad sedangkan aku belum ciptakan Muhammad? Kata Nabi Adam, setelah engkau ciptakan aku ya Allah, aku dongakkan wajahku, aku melihat di pintu syurga itu terlakar namamu digandingkan dengan namanya Muhammad. Mustahil kalaulah tidak istimewanya Muhammad, maka engkau tidak akan gandingkan namamu setelah itu nama Muhammad. Kata Allah, engkau benar ya Adam, Muhammad itu daripada cucu cicit keturunanmu yang aku sangat muliakan, yang aku sangat cintai, dan itulah Rasul, Nabi Rasul yang terakhir. Nabi Adam 450 tahun menadah tangan memohon keampunan kepada Allah, diampunkan ketika berada di Mekah. Kata Nabi Adam, umatnya Muhammad dimanapun dia berada, bila pun waktunya, asal dia ingin menadah tangan istighfar kepada Allah, itu pasti diampunkan. Nabi Adam 450 tahun diampunkan ketika berada di Mekah. Umatnya Muhammad dimanapun dia berada, mungkin di masjid ini, asal saja dia tahu beristighfar kepada Allah, itu pasti diampunkan oleh Allah. Bahkan kalaulah tidak ada apa maknanya menjadi umatnya Muhammad, mustahil Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu minta dengan Allah. Nabi Musa diberi gelar Kalimullah, Nabi yang diberikan kelebihan keistimewaan untuk mampu berdialog langsung dengan Allah. Nabi yang diberikan kemampuan mampu berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Musa menerima mendapatkan wahyu, naik ke Bukit Tursina. Nabi Musa itu sering naik ke Bukit Tursina bercakap dengan Allah. Satu masa Nabi Musa naik ke Bukit Tursina minta dengan Allah, ya Allah, aku ingin sangat melihat zat-Mu ya Allah. Ya Allah, aku ingin sangat melihat wajah dan cahaya-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kepada aku ya Allah. Minta sungguh-sungguh Nabi Musa. Allah balas kepada Nabi Musa, ya Musa, sungguh engkau tidak akan kuat untuk melihat zatnya aku. Ya Musa, engkau tidak akan pernah mampu, sanggup dan tahan untuk melihat zatnya aku. Kata Nabi Musa, aku akan cuba ya Allah. Aku akan cuba ya Allah. Tunjukkanlah, aku ingin sangat melihat zatmu ya Allah. Kata Allah, sungguh ya Musa, engkau tidak akan kuat untuk melihat zatnya aku, kerana di antara hambaku, makhlukku dengan zatnya aku, kata Allah, aku ciptakan 70.000 hijab.
Allah ciptakan 70,000 penghalang tebing di antara hamba-hambanya Allah, makhluknya Allah dengan zatnya Allah. Bahkan diterangkan oleh Syekh Imam Al-Ghazali, Allah ciptakan hijab itu daripada cahaya air dan kegelapan. Allah berkata kepada Nabi Musa, kalaulah aku perdengarkan suara bunyi gemuruh air itu saja. Kalaulah Allah perdengarkan suara gemuruh air ke telinga manusia, maka hati manusia akan keluar daripada jasad manusia, akan pergi daripada manusia kerana takut. Itu belum dibukakan hijab, baru diperdengarkan suara gemuruh air saja. Bahkan kata Allah, kalaulah aku perdengarkan suara gemuruh air ini ke gunung dan bukit, niscaya bukit dan gunung akan gaib daripada dunia ini, kiamat baru datang balik. Itu baru diperdengarkan suara gemuruh air. Kata Allah, mustahil, aku tidak akan pernah memperlihatkan zatnya aku kepada makhlukku yang lain, melainkan hanya kepada Muhammad dan umatnya Muhammad. Allah berkata kepada Nabi Musa, aku tidak akan pernah perlihatkan zatku melainkan kepada Muhammad dan umatnya Muhammad. Kalau begitu kata Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah aku bahagian daripada umatnya Muhammad. Siapa yang bakal dapat melihat zatnya Allah? Kita, tuan-tuan. Di mana, tuan-tuan? Di dalam syurganya Allah. Bahkan tidak ada kenikmatan yang lebih besar melainkan itu. Kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah, kerja sedikit keras ibadah kepada Allah, maka kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, keseronokan yang tidak ada tolak bandingnya hidup di atas itu. Sebab itu, tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat, tidak ada seorang nabi, seorang rasul pun yang tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umatnya Muhammad. Nabi jumlahnya 124,000 orang. Daripada jumlah itu 313 orang rasul. Tidak ada yang terkecuali minta dengan Allah untuk menjadi bahagian daripada umatnya Muhammad. Kita tanpa pilihan telah dipilih oleh Allah. Mungkin dengan tanpa persetujuan kita, tanpa permohonan daripada kita, Allah yang memilih kita menjadi umatnya Muhammad. Kita mulia kerana kita umatnya Nabi Muhammad. Jangan pernah gadaikan itu. Jangan pernah gadaikan prestis dan martabat itu yang melekat dalam diri, tuan-tuan. Kita hambanya Allah dan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memegang panjinya Nabi Muhammad. Bahkan kitalah suku kaum bangsa umat manusia yang akan dihitung terlebih dahulu berbanding dengan kaum-kaum yang dahulu sebelum datangnya Rasulullah. Maka kita akan dinilai, kita syurga itu diharamkan oleh Allah melainkan setelah dijejakkan kaki oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru, tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah, evaluasi muhasabah diri kita sampai ke saat ini, bagaimana salat kita, bagaimana zikir dan salawat kita, ataupun mungkin sampai ke saat ini hati kita masih bergelumang dengan cinta dan keseronokan dengan mengejar dunia semata-mata. Ataupun mungkin hari ini kita berpaling daripada dunia untuk mengejar satu langkah ke akhirat. Bahkan bagaimana sampai ke saat ini, tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat, kita telah menyusun kehidupan kita. Adakah sama dengan kehendaknya Allah ataupun sebaliknya? Ataupun kita melebihi tuntutan keduniaan kita berbanding dengan akhirat? Kalau itu yang kita masih lakukan saat ini, nantikan satu saat kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, jagalah setiap kali hati-hati kita ini. Bertambah hari yang baru, kita syukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk taubat. Tuan-tuan, saya kalaulah nak diharapkan syurga Allah dengan salat saya yakin saya tidak akan pernah layak masuk syurga Allah dengan salat saya. Kerana saya tahu sekhusyuk mana salat saya. Bahkan kalaulah saya mengharapkan syurganya Allah dengan sedekah yang telah saya keluarkan, saya yakin, tuan-tuan, itu tidak akan pernah melayakkan saya masuk syurganya Allah. Kerana saya tahu berapa duit yang telah saya keluarkan untuk sedekahnya Allah. Tapi saya yakin pengampunan, maghfirah, rahmat daripada Allah mengatasi itu. Sampai ke hari ini kita tidak perlu harus berputus asa untuk memohon rahmat maghfirah daripada Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita dikumpulkan di sini, ibu-ibu, ayah-ayah. Satu saat nanti kita berdoa kepada Allah agar Allah kumpulkan kembali di akhiratnya nanti, di dalamnya syurganya nanti, insya-Allah. Bahkan kalaulah kalian diterima oleh Allah masuk ke dalam syurganya Allah nanti, ibu-ibu, ayah tidak temukan saya di dalam syurga. Tengok kiri kanan, saya tidak ditemukan oleh kalian di dalam syurga. Tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah berada di sini mengingatkan kalian untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Moga-moga itulah yang akan menghantarkan kita semua ke dalam syurganya Allah, insya-Allah. Bahkan, tuan-tuan, saya berdoa kalau ada hari ini yang dihadirkan Allah di sini, diuji oleh Allah dengan kesusahan, saya berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam hidupnya. Bahkan kalau ada yang dihadirkan Allah ke sini pada hari ini
diuji oleh Allah dengan kesakitan, saya berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Bahkan kalaulah Allah hadirkan ke sini pada malam ini, detik ini, waktu ini, saat ini, membawa lumuran dosa dalam hidupnya, saya bermohon kepada Allah agar jangan pernah dipisahkan kita, melainkan setelah diampunkan setiap kesalahan dosa-dosa kita. Bahkan tuan-tuan, yakinlah sandaran kita, pegangan kita adalah Allahu Jalla wa'ala. Kita hidup bermatlamat untuk mencari radhanya Allah. Allah sayangkan kepada kita. Bahkan kita harus mencintai oleh Allah lebih daripada mengatasi yang lain-lainnya. Dan kita harus mencintai Nabi SAW lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kalau ada manfaatnya, moga-moga itulah yang akan memberikan sedikit motivasi, inspirasi kepada kita dalam kerangka untuk kita mencari jalan yang terbaik untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Bahkan kalau ada manfaat daripada baik-baik yang telah disampaikan, moga-moga itulah menjadi saham dan cagaran di saat saya dihadapkan di hadapan Allah nanti. Saya datang di sini bukan untuk mengajarkan tuan-tuan, cuma untuk menumpan berkat daripada ayah-ayah saya, daripada tuan-tuan guru di sini. Kerana saya faham ada satu mafhum hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, beruntung bagi orang yang dipanjangkan umur, makin bagus ibadahnya kepada Allah. Kenapa saya katakan ini tuan-tuan? Di saat saya pergi ke mana-mana surau masjid, saya melihat ada ayah-ayah saya melihat ada tuan-tuan guru saya di sini. Saat Allah lanjutkan usianya, makin dekat dia dengan rumahnya Allah. Itu tandanya Allah sayang. Beruntung bagi orang yang dilanjutkan usia oleh Allah, maka kebaikannya makin bertambah. Kerana apa? Saya belum tentu lagi. Di saat bertambahnya hari, saya tidak tahu bagaimana nasib saya di hadapan. Barangkali makin mendekat dengan Allah, saya memohon, begitulah aturan kehidupan kehendaknya. Tapi kalau andai saat hati ini dihanyutkan dengan urusan-urusan yang tidak memberi manfaat, Masya Allah, saya tidak tahu bagaimana nasib saya akan mendatang. Tapi jangan pernah henti doakan saya, dan kita saling mendoakan di antara satu sama lain agar dipertautkan hati-hati ini untuk makin mendekat dengan Allah. Tahu bahawa kita hambanya Allah, kita khalifahnya Allah di atas muka bumi ini, dan kita para da'i yang perlu mengajak manusia untuk makin dekat dengan Allah, makin mencintai oleh Allah, makin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu ayah-ayah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada jodoh pertemuan yang lain, insya-Allah kita akan dipertemukan lagi. Kalau bukan di atas dunia sekalipun, insya-Allah kita akan dipertemukan lagi di akhirat. Saya akan dipertanggungjawabkan apa yang telah saya katakan, dan ibu-ibu ayah-ayah akan dipertanggungjawabkan atas apa yang ibu-ibu ayah-ayah dengarkan. Mohon maaf hari ini agak kepenatan sikit. 2 episod TV Al Hijrah bulan 2 nanti boleh tengok tuan-tuan ya. Kalau tengok muka saya itu ialah tu. TV Al Hijrah 2 episod, 17 hari bulan lagi 2 episod. Akan merangkap umrah 19 hari bulan sampai 27 hari bulan. Selepas itu sambung lagi, masya-Allah. Moga Allah berikan keberkatan, Allah berikan rahmat, Allah berikan bantuan kepada kita semua. Mohon maaf, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da isya nanti ada sedikit tahlil untuk YB kita yang baru meninggal dunia, insya-Allah.